Jadi intinya itu begini, ini bukan masalah rebutan nasab Bani Ba'alawi, Habib Ba'alawi melawan Bani Wali Songo, tidak seperti itu persoalannya itu. Mari kita kembali buka sejarah. Kelompok itu yang dimulai dari Habib Osman bin Yahya Mufti, yang dijadikan Mufti Betawi oleh Snogorkornya dan pemerintah kolonial Belanda. Dan dalam berbagai kajian sejarah sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kedatangan Osman bin Yahya dan diikuti oleh gelombang para Habib Ba'alawi dari Yaman itu memang untuk kepentingan kolonial penjajahan Belanda kepada warga Nusantara. Kan itu sudah nggak bisa dibantah lagi dalam perspektif apapun, nggak bisa itu. Kalau Rumel Abbas itu kemarin ngomong begini dan begitu, itu ya kacau bagi semua. Itu sudah mutafakun alaih lah di kalangan ahli sejarah. Dan ketika Indonesia merdeka atas belas kasih Hadratus Syekh Hasyim As'ari, kelompok imigran Yaman ini yang dalam tanda petik itu dalam suasana seperti itu dalam suasana revolusi kemerdekaan itu hendak diperlakukan dengan adil oleh warga Nusantara dalam bentuk pengusiran atau dalam bentuk tidak diberi tempat sama sekali. Hadratus Syekh Hasyim As'ari meminta kepada Bung Karno, mengusulkan kepada Bung Karno ya sudah diampuni, diberi tempat, jangan dijadikan warga negara non-pri. Tuh, makanya di rapat BPU PPKI itu ada perwakilan Habib dari kelompok Ba'alawi itu dicuekin oleh semua orang. Kenapa? Ya karena ya bagaimanapun juga kan masih ada dendam masa lalu. Sebagaimana Fathul Mekah itu sahabat-sahabat Nabi itu mau balas dendam kepada penduduk Mekah, tapi Nabi disuruh mengampuni, kan tetap aja ada gerak-gerik gitu. Nah itu yang pertama, fenomena Habib Ba'alawi. Jadi mutlak, mutafakun alaih bahwa kedatangan imigran Habib Ba'alawi dari Yaman itu benar-benar atas kebijakan pemerintah kolonial, untuk kepentingan pemerintah kolonial, untuk melestarikan penjajahan atas anak bangsa Nusantara ini. Itu nggak bisa diingkari lagi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan pernyataan Gus Fuad Pleret yang begitu tegas tentang kedatangan para habaib ke Nusantara itu dibawa oleh VOC atau Belanda. Ini sejarah yang tidak terbantahkan. Terus ditaukiti oleh statement dari Rumel Abbas pas ada diskusi kemarin. Di situ statement Rumel Abbas sudah viral di media sosial tentang pemerintahan Belanda di era dulu itu adalah pemberontakan yang sah. Dan Osman bin Yahya sebagai Mufti Batavia itu termasuk kategori PNS biasa, jadi tidak ada yang salah. Pertanyaannya begini, berarti sejarah Osman bin Yahya sebagai Mufti Batavia itu mereka mengamini, mereka sepakat, kan gitu loh. Kenapa seumpama tidak sepakat, kenapa pembahasan Rumel Abbas itu tidak meluruskan tentang bahwa Osman bin Yahya itu bukan Mufti Batavia atau bukan kerja dengan Belanda, kan begitu tuh. Malah pembahasannya itu kan mengatakan bahwa pemerintahan Belanda tempo dulu itu pemerintahan yang sah. Jadi seumpama ada orang yang bekerja dengan Belanda itu sama dengan PNS, kan begitu tuh. Nah ini berarti mengiyakan. Nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan
benang merahnya itu kelihatan. Nah, ternyata sejarah bahwa kedatangan para habaib ke Nusantara itu yang membawa itu Belanda. Ya salah satu visi misi Belanda kenapa mendatangkan para habaib ke Nusantara, yaitu salah satunya adalah untuk mengendorkan semangat jihad para pahlawan. Sebagaimana yang kita ketahui, orang Indonesia itu, orang pribumi itu, seumpama di situ itu bawa-bawa nama Rasulullah SAW, mengaku cucu Nabi, itu kan mereka itu kan takdiman wa takriman, itu kan luar biasa. Nah ini loh, Belanda ini seperti itu, polanya Belanda itu seperti itu, tujuannya Belanda itu seperti itu, kan gitu. Nah pasca kemerdekaan mereka bingung mau pulang Canggung, terus mau di sini terus bingung karena bukan pribumi. Nah, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengusulkan kepada Bung Karno untuk ya sudahlah kita tolong saja seperti itu. Nah ini loh, ini sejarah yang harus betul-betul kita ketahui. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Baret ini memang saya sepakat, muttafaqun alaih, bahasanya kan sepakat bahwa para habaib yang datang ke Indonesia itu yang bawa itu Belanda. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Nah, ini ngeri. Kalau Wali Songo datang ke Nusantara ini tujuannya untuk menyebarkan Islam, jelas visi-visinya. Tapi kalau para habaib yang menjadi Ashraf Sani datang ke Nusantara ini yang membawa adalah Belanda. Dan Belanda itu dari sejarah kita itu adalah kolonial, penjajah untuk NKRI, musuh kita bersama dulu kan gitu. Jadi jelas mereka itu siapa. Terus nah makanya seumpama mereka berpola seperti itu ya tidak kaget. Pengkaburan sejarah, terus mengklaim makom-makom, mengklaim bahwa Indonesia itu wah banyak lah, pokoknya banyak. Mereka itu mengaburkan sejarah, itu pola-pola propaganda Belanda itu seperti itu. Nah ini yang harus betul-betul kita antisipasi, harus betul-betul kita sikapi bersama. Jangan sampai mereka yang keluar-keluar mengatakan dirinya cucu Nabi terus tidak bisa membuktikan sampai detik ini, tes DNA juga tidak mau, terus kita itu ta'assub fanatik buta, terus menjadikan otak kita itu tidak bisa membedakan mana itu kebaikan, mana itu keburukan, terus berat. Makanya harus betul-betul kita sikapi, harus kita cermati, harus kita cerna. Ya semoga dan semoga Indonesia tetap damai, aman selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.